Part 4, Assalamualaikum. Ibu yang kebetulan ada di ruang tamu sedang mengganti sarung bantal sofa langsung menoleh saat mendengar suara salam yang dari arah balik pintu utama yang kebetulan tertutup karena angin yang cukup lumayan kencang selama hujan beberapa waktu lalu. Waalaikumsalam, iya tunggu, jawab ibu sambil berjalan ke arah benda bercat putih tersebut. Cek leh. Ibu membukanya secara langsung karena memang tak terkunci sama sekali. Ia mengernyitkan dahi sebab tak kenal dengan orang yang datang ke rumahnya. Cari siapa, nak? Tanya ibu. Perkenalkan, nama saya Samudera. Saya dari kota datang kemari untuk bertemu dengan Sagara, benarkah ia ada di sini? Saya kakak sepupunya, jelas pria tersebut yang memang mendapat perintah langsung dari sang gajah kesayangan. Sagara. Oh iya, Sagara ada. Biar ibu panggilkan, mari silahkan duduk, nak. Ibu langsung menunjuk sopan kursi di teras. Wanita itu jarang sekali memasukkan orang asing ke dalam rumahnya jadi tak salah jika keluarga itu mengadakan kursi lain di teras yang cukup lumayan luas tersebut. Iya, Bu. Terima kasih, sahut Samudera setelah mencium takzim punggung tangan ibu. Ia pun duduk seorang diri setelah wanita paruh baya itu kembali masuk untuk memanggil Sagara, anak dari sepupu ayahnya. Di dalam rumah sana, ibu menghampiri Sagara yang sedang bersama Mas Fatih sedang membersihkan gudang di belakang. Nak, Saga, panggil ibu. Iya, Bu, sahut pemuda tampan itu sambil menoleh. Nada bicaranya tak kalah sopan dan pelan kala menjawab perkataan demi perkata yang dilontarkan wanita tersebut. Ada siapa ya tadi? Gumamnya nampak berpikir dan itu membuat Sagara dan Mas Fatih menoleh. Ada siapa, Bu? Kali ini sang putra yang bertanya. Ada saudaranya Sagara, ayo temui dulu, nak, tita ibu yang langsung melangkah pergi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan wanita paruh baya itu termasuk meneruskan mengganti sarung bantal sofa. Mas Fatih yang masih menatap ke arah Sagara hanya melihat pemuda itu menggelengkan kepala, pertanda ia tak tahu siapa yang dimaksud ibu barusan. Tak ingin terjebak dalam rasa penasaran, Sagara pun lekas keluar diikuti oleh Mas Fatih. Kedua pria itu bergegas setelah mereka mencuci tangan terlebih dahulu, dan betapa terkejutnya Sagara saat tahu siapa yang datang, yaitu putra mahkota Rahardian Wijaya. Kak, Sam. Kok tahu Saga di sini? Tanya pemuda tersebut. Samudera yang bangun dari duduk langsung menjewer telinga adik sepupunya, meski pelan tapi tetap saja itu menyakitkan. Jangan banyak bicara, bereskan barangmu jika ada, titah Samudera. Ia yang melihat ke arah Mas Fatih pun langsung tersenyum ramah. Mereka berbasa-basi sekedarnya hingga si anak pemilik rumah tersebut kemudian pamit untuk masuk kembali ke dalam, meninggalkan Samudera dan Sagara yang mungkin akan bicara tentang urusan pribadi mereka. Ayo, tunggu apa lagi? Tanya Samudera dengan kedua tangan melihat di dada. Pulang kemana? Rumah kosong. Tanya balik Sagara yang kesal. Jangan begitu, papahmu sangat khawatir dan sedang menunggu di rumah, jawab Samudera. Apa yang dikatakan pria itu memang benar, Ziko begitu frustasi saat tahu anak tunggalnya hilang tanpa kabar belum lagi Momi yang semakin menyalahkannya tanpa ampun. Semua itu memang disengaja agar putra pewaris Pradipta tersebut sadar jika masih ada satu orang lagi yang berharga dalam hidupnya. Meski tahu di mana Sagara, pihak keluarga besar masih menyembunyikan anak itu. Dan baru sekaranglah Samudera ditugaskan untuk datang menjemput, bukan hanya sebagai kakak sepupu tertua tapi juga menjadi saudara yang cukup lumayan dekat juga dengan Sagara. Sagara yang menggelengkan kepala membuat Samudera paham jika pemuda itu memang enggan pulang. Anak manapun tak akan betah di dalam bangunan mewah yang hanya berisi para pelayan saja. Tanpa sapa basa-basi dari penghuni sebenarnya. Saat sang pemilik surga telah tiada, rumah yang dulu selalu hangat perlahan menjadi dingin atau malah justru semakin terasa panas saat adanya perseteruan di antara anak dan ayahnya tersebut. Setidaknya pikirkan sekolahmu, jika tak ingin pulang ke rumahmu bukankan ada rumah grandmom. Kamu bisa tinggal di sana atau di rumah utama. Bukankah ini sudah sering dibicarakan,
Sagara hanya menunduk, memang benar yang dikatakan kakak sepupunya tapi bukan itu yang ia inginkan, ia butuh sosok papahnya lagi yang kini semakin pudar dalam benaknya. Rayuan demi rayuan dilayangkan oleh Samudera layaknya sedang bernegosiasi dengan bocah balita, semua itu dilakukan oleh Samudera karena Sagara memang hanya butuh hal itu, ia tak bisa dikerasi seperti yang kini sedang papahnya lakukan karena selama ini Sagara tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang sejak dalam rahim mamanya sampai 15 tahun ia hidup dunia, tapi semua itu hilang dalam sekejap mata saat orang yang paling lembut sedunia itu pergi tak kembali atau tepatnya saat wanita itu berada di tengah jamaah tapi di saf paling depan, keberadaannya pun bukan sebagai makmun ataupun imam. Sagara yang akhirnya luluh dengan rayuan kakak sepupunya pun kini memutuskan untuk pulang ke ibu kota. Ia tak bisa egois karena benar kata Samudera jika ada tanggung jawab lain yang harus ia selesaikan yaitu sekolah yang tinggal hitungan bulan lagi ia akan lulus. Tapi, Sagara tentu tak serta-merta langsung pulang begitu saja. Ia meminta waktu setidaknya sampai malam untuk bicara lebih dulu pada bapak yang memang sedang tidak ada di rumah. Ia ingin pamit secara baik-baik pada keluarga tersebut meski ucapan terima kasih sepertinya tak akan pernah cukup ia berikan untuk membalas segala yang sudah Sagara terima, mulai dari pertolongan pertama dari Aisyah hingga pengobatan entah itu dari dokter hingga jasa tukang urut yang lebih dari 2 kali. Baiklah, kakak pulang dulu tapi jangan ingkar janji. Akan ada yang menjemputmu malam nanti. Iya, akan kukabari jika aku sudah pamit pada bapak, sahut Sagara. Kini, keduanya sama-sama bangun. Samudera yang begitu sayang dengan adik sepupunya itu langsung memberi sebuah pelukan, dan Sagara tentu sangat menikmatinya. Jangan pernah merasa sendiri, kami selalu ada bersamamu. Rumahmu banyak dan semua pintu terbuka lebar untuk menyambut kedatanganmu, bisik Samudera sambil mengusap punggung Sagara. Putra mahkota Rahardian itu tak bisa bicara banyak sebab ia tak ada di posisi Sagara. Karena, kehilangan orang yang disayangi untuk selamanya adalah luka yang paling dalam apalagi untuk seorang anak. Iya, Kak. Terima kasih. Samudera yang pamit hanya menitip salam untuk ibu dan yang lainnya, dan setelah pria itu benar-benar hilang dari pandangan, barulah Sagara masuk. Orang yang pertama kali dicarinya tentu adalah ibu yang ternyata ada di gudang menggantikannya membantu Mas Fatih. Bu, panggil Sagara yang tak jauh berada di balik punggung wanita baya tersebut. Iya, nak, ada apa? Saudaramu mana? Tanya ibu saat sudah membalikkan badannya. Sudah pulang, Bu. Tapi Kak Sam titip salam untuk ibu dan Mas Fatih, untuk bapak juga, sahutnya. Ibu hanya mengangguk sambil tersenyum lalu ia meninggalkan Sagara bersama putranya karena masih banyak yang harus dikerjakannya termasuk memasak untuk makan malam mereka. Rumah 2 lantai tersebut memang tak memiliki pembantu, hanya ibu dan Aisyah yang saling bergotong royong membersihkan rumah secara bergantian siapa saja yang sempat mengerjakannya. Tadi saudaramu dari kota? Tanya Mas Fatih. Iya, dia datang untuk menjemputku pulang, Mas. Lalu, Sagara menoleh dan memberikan senyum simpul pada pria dewasa itu. Nanti malam aku pulangnya, aku mau izin pamit dulu sama bapak. Jadi tunggu bapak pulang dari pondok, Mas, jelas Sagara sesuai rencananya. Oh, begitu. Ya sudahlah terserah kamu saja. Kamu itu kan masih punya keluarga dan orang tua menang sepantasnya untuk kembali pada mereka. Maaf ya Saga bukan maksudku mengusir atau tak suka kamu di sini, tapi memang harusnya seperti itu apalagi kamu anak tunggal, iya kan? Ucap Mas Fatih memberi pengertian. Dan Sagara hanya mengiyakan lewat anggukan kepala pelan. Tapi, kenapa buka papahmu yang jemput? Tanya Mas Fatih, pertanyaan yang sama terbersit juga dalam benak Sagara saat ia melihat justru kakak sepupunya yang datang. Entah, mungkin sibuk, Mas. Sagara hanya menebak meski sepertinya memang jawaban ia tak salah. Tapi tetap percayalah jika ia sedang menunggu dan merindukanmu. Lama menunggu akhirnya orang yang dinanti Sagara pun pulang. Tapi, tentunya ia tak langsung bicara serius dulu dengan pria baya tersebut. Sagara biarkan bapak istirahat sejenak,
mandi dan menikmati makan malam bersama. Ya, kini mereka sedang berada di satu meja bulat di ruang makan yang bersebelahan dengan dapur. Tadi ibu cerita, apa benar ada saudaramu datang kemari, Sagara? Tanya bapak setelah ia meletakkan sendok dan garpu secara menyilang di atas piring kosong yang tandanya ia sudah selesai makan. Iya, Pak. Tadi kakak sepupuku datang untuk menjemputku pulang, jawab Sagara cepat. Tak hanya bapaknya, tanya ibu pun kaget, terutama Aisyah, si cantik yang hanya terlihat matanya saja selama ini, cadarnya yang berwarna coklat susu sama dengan gamis yang ia kenakan dan itu menambah kesan ayu pada gadis tersebut. Lalu kamu mau pulang? Tanya bapak lagi, beberapa waktu bersama nyatanya membuat bapak seperti pada anak sendiri pada Sagara, karena ternyata pemuda itu baik dan juga sopan termasuk pada putrinya. Iya, Pak. Saga sengaja nunggu bapak karena ingin izin pamit secara langsung seperti ini. Terima kasih untuk semua yang sudah kalian berikan dan lakukan padaku selama di sini. Entah dengan apa aku membalasnya kelak, ucap Sagara yang sedih karena ada rasa berat sekali ia meninggalkan tempat ini. Kami tak bisa berbuat apa-apa, jika memang itu keputusanmu ya silahkan, nak. Bapak tak punya hak menahanmu dan tak mungkin juga mengusirmu, sahut pria baya tersebut. Sakit rasanya, baru juga Sagara merasa nyaman dan tenang, nyatanya ia harus kembali kesepian di rumahnya kelak. Ia harus sendiri melakukan segala aktivitasnya termasuk sarapan dan makan malam. Setelah mendapat banyak pesan dan wejangan dari bapak dan ibu, Sagara segera bersiap karena nyatanya sudah ada sebuah mobil yang menunggunya di depan gerbang untuk mengantarnya ke ibu kota. Motormu gimana? Tanya Mas Fatih. Simpan sini saja, kalau mau pakai gak apa-apa, nanti aku kirim uang yang untuk ke bengkel kemarin, Mas, jawab Sagara yang tak mempermasalahkan sebab sebuah motor layaknya satu permen untuknya yang bisa ia beli meski tengah malam sekalipun. Jangan, yang sudah biarkan saja, timpal bapak langsung, ia sungguh sudah ikhlas menggelontorkan uang untuk motor Sagara yang rusak. Tapi, Pak, balas Sagara yang langsung diam saat bapak menggelengkan kepalanya. Baiklah, terima kasih banyak. Pelukan yang diiringi doa didapatkan Sagara dari ayah dan Mas Fatih, sedangkan pada ibu ia hanya mencium punggung tangan wanita itu dengan takzim. Hati Sagara terenyuh dan mencelos sedih kala ia ingat bagaimana telatennya ibu saat mengurusnya, ia juga pasti akan rindu dengan masakan wanita itu setelah ini. Dan dengan Aisyah, Sagara tak berani apa-apa, untuk bicara saja ia hanya pamit biasa sebab dadanya malah berdebat hebat saat berhadapan langsung dengan gadis itu. Aku pulang ya, ucap Sagara pelan karena seolah suaranya tercekat di tenggorokan. Iya, hati-hati, datanglah kembali untuk menjenguk bapak dan ibu, jawab Aisyah yang tak pernah beradu mata dengan Sagara dengan cara disengaja. Pasti, aku akan kembali. Aisyah hanya mengangguk pelan, ia tak tahu jika kini Sagara sedang tersenyum simpul padanya sambil membiarkan setiap inci wajah Aisyah masuk ke dalam hatinya. Saat Tuhan menciptakan keindahan, salah satunya pasti adalah kamu, Aish.